Melanjutkan kisah sebelumnya, di sini Asirpa dan Sugimoto sedang menikmati makanan yang dapat mereka temukan di hutan. Asirpa menjelaskan bahwa bagi suku Ainu ada dua musim utama, musim dingin dan musim panas. Musim dingin adalah musim bagi kaum pria saat mereka pergi berburu di pegunungan. Dan musim panas adalah musim bagi kaum wanita, yaitu waktu untuk memetik sayur-sayuran dan tanaman untuk diawetkan guna menghadapi musim dingin. Di Yubari, seorang pemuda bernama Yasakue Doga yang sedang bersama ibunya menerima tamu di pagi hari. Tamu itu adalah Letnan Surumi yang sedang mencari ahli taksidermi atau ahli pengawetan binatang. Karena ia berharap bisa mendapatkan beberapa patung untuk ruang tamu di markas divisi 7-nya. Di sini, Edogai mengundang Surumi untuk masuk ke dalam, di mana Letnan itu mengamati berbagai patung hewan karya Edogai. Dan Letnan Surumi memuji Edogai atas keterampilannya ini. Sementara pemuda itu menjelaskan beberapa detail dari proses taksidermi, Letnan Surumi bertanya, apakah Edogai tinggal sendiri di sini? Edogai mengaku bahwa ia tinggal bersama ibunya. Melihat karya-karya Edogai ini, Letnan Surumi menduga kerajinan Edogai pasti membutuhkan bahan-bahan yang segar kan? Sembari meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Di sini Edogai menyadari bahwa Letnan Surumi mengenakan sarung tangan buatannya dan tampak tertekan ketika Surumi berkata bahwa ia datang untuk mengembalikan sarung tangan itu yang sempat Edogai jatuhkan kemarin malam. Bersama tak sengaja Edogai menjatuhkan barang membuat ibunya yang ada di ruangan lain bertanya. 大丈夫？剥製を落としただけだ。なんでもないよ。そんな手袋知りませんよ。 Edogai mengaku bahwa dia belum pernah melihat sarung tangan itu sebelumnya. Namun Letnan mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti Edogai sejak tadi malam saat di kuburan hingga berakhir di sini. Di sisi lain, anak buah Letnan Surumi bernama Sugishima dan Nikaido sedang mengawasi rumah Edogai melalui jendela di bangunan lain untuk berjaga-jaga. Edogai yang terpojok mengambil pisau, tetapi alih-alih mengancamnya, Letnan Surumi memuji keterampilan Edogai, mengatakan bahwa ia terkesan dengan kualitas sarung tangan itu dan ingin membeli beberapa karya Edogai yang lain. Edogai di sini terkejut karena Letnan Surumi datang tak bermaksud untuk menangkapnya, membuatnya tertawa dan menjelaskan bahwa sarung tangan itu bukanlah terbuat dari kulit manusia, tetapi dari kulit babi. Dan semalam Edogai sengaja membuang karyanya yang gagal di kuburan. Kemudian Edogai akan menunjukkan karyanya yang lain sembari pergi ke ruangan sebelah dan tampak ruangan itu penuh dengan orang. Dan salah satu pria itu meminta Edogai harus berhati-hati dengan tamu itu. Dan tanpa diduga Letnan Surumi masuk ke ruangan itu dan menyapa semuanya. Namun tidak ada yang menjawab, orang-orang itu tampak diam dan tak bergerak. Ternyata mereka adalah salah satu dari karya Edogai. Letnan Surumi bertanya apakah ini juga terbuat dari kulit babi. Bersama Edogai muncul di balik pintu mengenakan topeng yang terbuat dari kulit manusia. Sosok-sosok di ruangan itu memerintahkan Edogai untuk membunuh Letnan Surumi. 君は天才だ、エドガイ君。殺せ。見られたからには生きて返すな。でも母さん、この人は。エドガイ君にだけ母君の声が聞こえるの。剥製相手にお話しするような生活は健全ではないな。そうやって僕から全てを遠ざけたじゃないか。 Di momen ini Edogai bertengkar dengan ibunya karena selalu saja melarangnya untuk berteman dengan siapapun, membuatnya sangat muak. Mengetahui Edogai berbicara dengan patung, Letnan Surumi sadar jika Edogai mengalami gangguan mental. Meminta Edogai untuk mendengar ucapannya sembari memperlihatkan jaket kulit tato manusianya. Edogawa jelas terpukau dan terkejut di sini mengetahui Letnan Surumi membuat jaket kulit manusianya sendiri seakan dia mempunyai teman, walau prosesnya masih kurang benar. Yang kemudian di sini Letnan meminta untuk Edogawa untuk tunjukkan karya-karyanya yang lain karena dia sangat menyukainya. Jelas ada yang menghargai karyanya, hal itu membuat Edogawa sangat tersanjung dan memperlihatkan semua kostum dari kulit manusia yang ia punya. Di sisi lain, Nikaido menyelinap masuk dan mencari telinga yang cocok dengan telinga saudara kembarnya Yohei yang sudah mati.
hingga kuping itu jatuh ke baju ibu Edogai. Bersamaan Edogai yang terkejut ada pria asing begituan dengan ibunya. Yang di sini Letnan Tsurumi lekas menghasut untuk Edogai menembak ibunya dan meninggalkan kebiasaan yang buruk itu agar Edogai terbebas dari bisikan ibunya yang membuatnya tak sehat. Walau sempat sedih, Edogai sedikit lega. Dan di sini Letnan ingin bekerja sama dengan Edogai, kemudian memberitahu jika kulit bertato yang dimiliki Edogai dan dirinya saat ini adalah bagian dari kode harta karun. Dan Letnan Tsurumi meminta Edogai membuat beberapa kulit bertato tiruan yang palsu, yang hanya kita saja yang bisa mengidentifikasinya. Letnan Tsurumi ingin membuat kekacauan di perebutan tato harta karun ini. Dyotaru di markas Hijikata Ushiyama merawat Kano Lenaga yang sedang memulihkan dirinya dari luka-lukanya. Yang diketahui kini mereka mempunyai 6 tato tahanan. Ogata baru tahu tujuan Hijikata mencari harta karun itu adalah untuk memulihkan Republik Ezo dan ingin balas dendam. Kemudian Ogata menduga jika sosok Noperabu pastilah orang Ainu, karena dari penyelidikan Letnan Tsurumi bahwa semua barang bawaan dari 7 orang yang dibunuh Noperabu, waktu itu barang mereka sengaja dirusak oleh Noperabu. Terlebih menghancurkan barang orang Ainu yang sudah meninggal adalah adat kebiasaan suku Ainu, sebagai ungkapan akhir peran mereka di dunia. Yang kemudian dia mencabik-cabik tubuhnya sendiri hingga tak dikenali dugaan sebagai ungkapan tebusan dosa karena merasa bersalah. Dan diketahui 7 orang Ainu yang terbunuh itu berkumpul dari seluruh Hokkaido dan berencana menggunakan emas yang mereka kumpulkan untuk membeli senjata untuk melawan orang Jepang, mengingat orang Ainu membenci orang Jepang. Dan Ogata bertanya-tanya mengapa Noperabu membunuh rekannya sendiri, apakah dia ingin menguasai emasnya sendirian. Hijikata menduga Noperabu pastilah seorang pejuang Rusia yang berpura-pura menjadi seorang Ainu. Mengingat negara Rusia bukanlah negara yang kompak, banyak konflik di sana untuk merebutkan kekuasaan, seperti tentara Tsar, komunis Lenin, dan pejuang yang terdiri dari etnis minoritas. Semuanya saling membunuh, yang kemungkinan Noperabu adalah pejuang yang mencoba mencari dana untuk perang. Hijikata sangat yakin Noperabu mempunyai rekan sesama pejuang di luar sana. Pasti sosok itu menyamar sebagai Ainu juga. Di sisi lain, Ashirpa dan yang lainnya masih dalam perjalanan ke Yubari dan tampak Edogawa yang masih kesulitan menyamakan warna tato yang asli. Terlebih dia ingin sekali bertemu dengan Letnan Tsurumi. Dyotaru, Tanigaki, dan Paman Ashirpa membeli peluru untuk senapan Murata peninggalan Nihei ini, dan pemilik toko memberitahu jika barusan ada gadis cantik seperti seorang peramal bertanya kepadanya perihal tempat tinggal gadis kecil Ainu dengan mata biru, yang mungkin dimaksudnya adalah Ashirpa. Namun di sini mereka tak terlalu memperdulikannya dan di jalan pulang mereka menyempatkan untuk berburu rusa. Tanigaki menyadari ada anak sebatang kara yang mengawasi mereka, memintanya membawa beberapa daun jika ingin melihat. Sembari memberikannya sedikit daging, Paman Akanakuru memberitahu Tanigaki jika ibu dan ayahnya sudah lama meninggal. Dia sebatang kara dan semua orang tua di desa merawatnya. Namanya adalah Cikapasi, yang artinya adalah ereksi. Sesampainya di desa, sudah ada wanita peramal yang sedang meramal di sana, yang ternyata itu adalah Inkarmat. Saat tiba, Inkarmat menawarkan untuk meramal Tanigaki dan tahu Tanigaki kehilangan adiknya kan? Inkarmat mengaku penglihatan itu muncul seketika saat melihat Tanigaki dan ia juga turut berduka cita. Yang kemudian memberitahu jika kedatangannya adalah mencari gadis Ainu dengan mata biru. Malamnya Inkarmat bercerita jika dia sempat bertemu dengan Ashirpa dan 3 kawannya sebelumnya yang sedang berpergian ke suatu tempat. Inkarmat meramal dan yakin jika salah satunya akan mengkhianati Ashirpa. Sosok itu sendiri sangat berbahaya jika tak dihentikan, maka nyawanya Ashirpa akan dalam bahaya. Tanigaki aslinya tak begitu percaya dengan ramalan seperti itu, namun karena kekhawatiran keluarga dan penduduk lainnya, Tanigaki memutuskan untuk menyusul Ashirpa.
Osoma jelas sedih di sini dan Nenek Huchi mendoakan semoga dewa melindungi cucunya ini, Tanigaki, dan mereka berdua mulai mengarah ke timur. Yang kemudian Shin mundur yang ternyata ini Karamat bekerja sama dengan Letnan Surumi, dan di sini Letnan Surumi meminta Karamat memanfaatkan pria bernama Tanigaki yang ada di desa Aino. Singkatnya, Edoge berhasil membuat 6 kulit tato tiruan palsu dan tak sabar mendapatkan pujian dari Letnan Surumi. Hingga tak sengaja ia menemukan anak buah Letnan Surumi yang menemaninya tewas tertembak. Yang ternyata itu adalah ulah dari Ogata. Edoge yang melihat Ogata menduga sosok itu ingin mengambil tato miliknya. Yang di sisi lain Tsukishima yang sedang di luar dan diperintah mengawasi Edoge juga kembali ke rumah Edoge karena dompetnya tertinggal. Dan tak sengaja Tsukishima terlihat oleh Sugimoto dan Shiraishi yang sudah sampai di Yubari. Dugaan Sugimoto, Letnan Surumi sudah mengetahui rumor tentang rumah yang berisi kulit bertato dan lekas mengikutinya. Sementara itu Ogata yang sudah masuk ke dalam rumah penasaran apa yang direncanakan Letnan Surumi dengan ahli taksidermi di rumah ini. Hingga ia menemukan contoh kulit bertato, dugaannya Letnan Surumi sudah membuat kulit bertato palsu. Jelas hal ini sangat merepotkan. Bersama Ogata menyadari ahli taksidermi itu berhasil kabur. Hingga tiba-tiba Tsukishima heran bisa-bisanya Ogata membunuh Mayama, mantan rekannya dulu. Dan tahu Ogata ingin mengadu pemberontakan Divisi 7 pada pemerintah agar Ogata mendapatkan promosi pangkat agar bisa melampaui ayahmu kan? Mengingat ayah Ogata adalah mantan komandan Divisi 7 yang bunuh diri karena merasa bersalah setengah pasukannya tewas dalam perang Arthur. Menyadari pelurunya takkan cukup untuk adu tembak, Tsukishima memilih kabur mencari Edogai. Tak lama Tsukishima pergi mencari Edogai, Sugimoto dan Shiraishi yang penasaran dengan rumah ini masuk. Yang jelas kehadiran mereka berdua tak terduga oleh Ogata. Di saat mereka saling memeriksa ruangan, Shiraishi ditodong Ogata dan memberitahu jika dirinya berada di pihak Hijikata, meminta Shiraishi dan Sugimoto untuk lekas saja mengejar Edogai. Yang di sini Shiraishi memberitahu Sugimoto kemungkinan Letnan Surumi membuat kulit palsu di sini dan usul untuk mengikuti prajurit tadi. Di sini mereka semua mencari sosok Edogai dan Ogata berhasil menemukannya. Beruntungnya Tsukishima ada di sana dan lekas membawa kabur Edogai dengan kereta tambang. Dan kereta itu juga dilihat oleh Shiraishi dan Sugimoto yang mereka lekas mengejar sebelum kulit palsu itu tersebar dan membuat kekacauan yang kini mereka mulai mengarah ke dalam tambang. Tak terduga di dalam tambang muncul gas metana dari ledakan tambang saat operasi yang memicu ledakan yang lebih besar membuat semua di dalamnya nyaris tewas. Dan di sini Edogai yang terjebak di bongkahan batu mengaku sudah tak kuat lagi karena kakinya sudah hancur dan meminta Tsukishima untuk memberikan saja kulit tiruan ini pada Letnan Surumi. Setidaknya ini yang bisa ia berikan sebagai ungkapan terima kasih pada Letnan Surumi yang sudah menghargai semua karyanya dan sampaikan padanya besi. Edogai yakin Letnan Surumi pasti akan paham.
Yang sementara itu, Shiraishi dan Sugimoto kesulitan bernafas karena gas di dalamnya. Terlebih beberapa jalan tambang lekas ditutup mencegah gas menyebar keluar, membuat mereka nyaris putus asa. Ya, beruntungnya ada Ushiama di sana yang menolong mereka. Sugimoto berterima kasih pada Ushiama dan bertanya mengapa Ushiama ada di sini. Ushiama mengaku dia datang ke sini bersama teman-temannya dan kebetulan ia melihat Sugimoto dan Shiraishi di kereta tambang tadi. Salah satu temannya adalah Ogata yang membuat Sugimoto terkejut, mengingat Ogata adalah anak buah dari Letnan Tsurumi. Singkatnya, mereka semua berkumpul di rumah Edogai. Ogata memberitahu dugaan ahli taksidermi itu menggunakan patung-patung ini untuk membuat 6 kulit bertato tiruan. Terlebih Ogata sudah memastikan jika Edogai sudah mati di dalam tambang. Untuk sekarang kita harus percaya kini ada 6 kulit tiruan di luar. Bersamaan Hijikata muncul, menurutnya kita harus cari tahu cara mengidentifikasi kulit bertato asli atau palsu itu. Termasuk kulit yang ia temukan di sini, apakah ini palsu? Melihatnya, Sugimoto merasa dia pernah melihat kakek tua di depannya ini. Namun, Shiraishi yang panik, dia mengatakan sama sekali kita tidak pernah melihatnya Sugimoto. Dan baru tahu dari Shiraishi jika dia adalah Hijikata Toshizo, pemimpin para tahanan dulu. Kebetulan sekali bertemu karena dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Sugimoto mendengar jika Nopirabu mempercayai Hijikata. Entah Nopirabu sangat percaya padamu atau kalian mempunyai tujuan yang sama. Sugimoto tak tahu yang mana. Tapi jangan-jangan Nopirabu yang mengusulkan agar Hijikata memberikan senjata kepada suku Ainu untuk memulai perang kemerdekaan. Sugimoto curiga Nopirabu bukanlah orang Ainu, dan apakah Hijikata menggunakan Nopirabu untuk membangun kembali Republik Ezo. Diketahui Republik Ezo adalah negara berumur pendek yang berdiri di Hokkaido dan runtuh karena kalah perang melawan Kekaisaran Jepang. Di sini Hijikata tak menjawab sedikit pun, meminta Sugimoto bekerja sama atau saling membunuh di sini. Kemudian muncul Nagakura yang bersedia membeli semua tato yang dimiliki oleh Sugimoto dan bisa hidup dengan damai. Sugimoto menolak, dia ingin bertemu dengan Nopirabu karena ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Sampai belum terwujud, Sugimoto tak akan membiarkan kalian mendapatkan emasnya. Hingga datang Kanole Naga yang menawarkan untuk makan bersama lebih dulu karena dia habis memasak. Di tengah makan usus kuda, Sugimoto heran kenapa seorang Ogata yang mengkhianati Letnan Tsurumi bisa bekerja sama dengan Hijikata. Karena sekali pengkhianat dia akan terus berkhianat. Hijikata tak peduli, namun sekarang prioritas utamanya adalah menemukan cara membedakan tato yang asli dan yang palsu. Sementara itu di Hotaru, Tsukishima sudah kembali ke markas dan memberikan 5 kulit palsu dari Edogai dan 1 lagi tertinggal di rumahnya. Namun sayangnya Edogai sudah tewas di tambang dan kata-kata terakhirnya yang ingin disampaikan pada Letnan Tsurumi hanya besi. Itu saja. Letnan Tsurumi sadar Edogai pernah bercerita kepadanya jika kulit buatannya disamak dengan bahan bernama tanin. Jika kulit yang basah tersentuh besi, maka kulit itu akan bereaksi kehitaman. Dengan begini dia bisa mengidentifikasi kulit yang palsu. Melihat perjuangannya Edogai, Letnan Tsurumi tak akan menyia-nyiakannya. Singkatnya, Sugimoto dan yang lainnya kembali memeriksa tambang untuk mencari kulit palsu dan anak buah Tsurumi yang terlibat sebelumnya agar menghentikan penyebaran kulit palsu itu. Sementara itu di rumah Edogai, Ogata dan Hijikata yang sedang memeriksa rumah itu untuk mencari petunjuk, tiba-tiba mereka diserang anak buah Letnan Tsurumi dengan membakar rumah Edogai. Dugaan Hijikata, mereka berniat untuk menghancurkan petunjuk tentang pembuatan kulit palsu, membuat mereka adu tembak di sini dan pasukan Letnan Tsurumi mulai masuk ke dalam bersama Ushiama dan Sugimoto yang sudah kembali dan lekas membantu.
Ketika berhasil kabur, Hijikata usul untuk mereka berpencar saja sementara menjadi 2 grup dan akan berkumpul lagi di daerah Ashibetsu. Sugimoto setuju, lagian cara membedakan kulit yang palsu belum ditemukan. Mau tak mau kita semua harus bertemu dengan Noperabu secara langsung. Hijikata membenarkan mungkin Noperabu akan bersedia memberitahu segalanya pada putrinya, termasuk harta karun itu. Sugimoto terkejut. Hijikata tahu Ashirpa adalah anak Noperabu. Selagi Sugimoto mendapatkan bagian kecil, Sugimoto tak peduli siapa yang akan mendapatkan emas dan untuk apa emas itu. Namun Ashirpa adalah gadis Ainu sejati. Tapi apakah yang mencuri emas orang Ainu adalah benar-benar ayahnya? Sugimoto ingin melihat Ashirpa menemukan kebenarannya sendiri. Karena mereka melalui hutan agar tak dikejar divisi 7, Ashirpa dan yang lainnya menyempatkan berburu burung berik dan dibuat citatap untuk makan siang mereka. Di sisi lain, Tanigaki terkejut jika Pasi ternyata mengikutinya dan bersikeras ingin ikut, lagian dia sebatang kara. Sempat ditolak Tanigaki, namun Inkarama setuju karena menurut ramalannya anak itu akan membawa keberuntungan untuk mereka. Dan terlebih jika ada anak kecil, kita seperti keluarga kan, dan tak ada yang akan mencurigai kita. Sementara itu, kelompok kedua Hijikata dan yang lainnya sudah sampai di Ashibetsu. Dan di sini Nispa yang kita ganti nama menjadi Kiroranke ini tak menyangka tujuan mereka ke Yubari ini memberikan informasi penting terkait adanya tato palsu yang dibuat oleh Letnan Tsurumi. Dan jelas Letnan Tsurumi juga tak mengira kita semua segera tahu akan hal ini. Di sisi lain, semua pasukan yang dipimpin Sersan Tsukishima meminta maaf karena gagal mengejar Sugimoto, Hijikata, dan yang lainnya. Namun menurut Letnan Tsurumi tak masalah jika mereka semua tahu adanya kulit bertato yang palsu. Setidaknya Letnan Tsurumi berhasil membuat kekacauan dalam perburuan ini. Dan kita hanya perlu mengumpulkan kulit bertato yang asli sedikit demi sedikit. Kembali pada kelompok Hijikata, mereka di sini belum menemukan cara membedakan kulit yang asli dan yang palsu. Dan cara satu-satunya adalah berbicara langsung dengan Noperabu di penjara Abashiri. Satu-satunya yang bisa mengarahkan untuk masuk ke penjara super ketat itu hanyalah Shiraishi, si raja kabur. Pada malamnya, Shiraishi yang ingin pipis, dia diajak berbincang berdua oleh Sugimoto. Sugimoto meminta Shiraishi untuk mengingat jika dulu kita pernah bertemu dengan pria tua aneh saat setelah mendapatkan kulit Hemikazuo. Sugimoto sangat yakin orang itu adalah Hijikata Toshizo. Dan Sugimoto tahu Shiraishi waktu itu sudah tahu kan, dan jangan-jangan Shiraishi bekerja sama dengannya, membocorkan informasi padanya tentang kita selama ini. Karena Shiraishi sudah berkhianat, Sugimoto akan membunuh Shiraishi. Beruntungnya barusan hanyalah mimpi, tapi Shiraishi benar-benar takut jika Sugimoto tahu jika dia selama ini bekerja untuk Hijikata. Pasti dia akan dibunuh. Dan paginya dia memutuskan untuk kabur saja, namun sayangnya Shiraishi turun saat divisi 7 melintas. Singkatnya, mereka semua mengetahui jika Shiraishi tertangkap pihak tentara. Namun menurut Hijikata yang di sana waktu itu, yang menangkap Shiraishi bukanlah divisi 7 dari Letnan Tsurumi, melainkan divisi 7 kelompok lain yang akan kembali ke Asahikawa markas pusat. Karena Shiraishi satu-satunya yang bisa mengarahkan masuk ke Abashiri, mau tak mau mereka harus menolongnya. Hijikata meminta Nagakura Kanole Naga untuk menunggu kelompok Sugimoto ke sini. Sementara itu dirinya dan Kiroranke akan mencoba merebut Shiraishi sebelum dibawa ke Asahikawa. Singkatnya, Sugimoto dan yang lainnya sudah tiba di Ashibetsu. Sementara itu tentara dan Shiraishi melakukan perjalanan menuju Asahikawa. Shiraishi izin untuk membeli permen kacang yang ternyata penjualnya adalah Hijikata yang menyamar dan memberi pesan tersembunyi untuk bersiap di jembatan gantung yang dikenal suku Ainu dengan Kamuikotan. Kamuikotan bagi suku Ainu sendiri adalah merupakan lembah sumber bahaya dari banyaknya kecelakaan dari ulah dewa yang jahat. Dan benar, kini di saat Shiraishi bingung apa yang direncanakan, tiba-tiba sudah ada Hijikata yang berjubah sedang menunggu kedatangan mereka dan lekas memutuskan tali jembatan, membuat sebagian tentara dan Shiraishi jatuh terbawa arus sungai yang deras, yang lekas Shiraishi disusul oleh Kiroranke dengan perahu.
つけるぞ白石キロちゃん待ってろ離すな白石来い白石早く手を白石Singkatnya, saat mereka sudah berkumpul, di sini Hijikata mengaku gagal menyelamatkan Shiraishi dan mungkin Shiraishi sudah sampai di Asahikawa sekarang. Walau Shiraishi si raja kabur pasti membutuhkan waktu untuk dia meloloskan diri dari sana. Dan tak tahu kapan dia bisa lolos. Terlebih mereka yang mantan tentara tak bisa menyelinap ke markas divisi 7 itu karena wajah mereka sudah dikenali. Walau Shiraishi yang paling bodoh, tapi dia masih sangat berguna. Mau tak mau kita harus menyelamatkannya. Dan Hijikata masih mempunyai satu rencana lagi. Sementara itu di rumah sakit, Nikaido yang kakinya ditebas Hijikata mengeluh kesakitan, bahkan memberontak untuk diberikan morfin lagi demi menahan rasa sakitnya. Mereka berusaha menolak agar Nikaido tak overdosis. Dengan tegas, Letnan Tsurumi meminta Nikaido sabar dan jangan lagi mengkonsumsi morfin karena akan sangat fatal nantinya. Tak lama kemudian, Letnan Tsurumi kedatangan pria bernama Letnan Jenderal Arisaka Narizo, sang insinyur desain senjata perang. Diketahui Letnan Jenderal Arisaka ini sedikit budak karena menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat senjata. Dan di Asahikawa, Jenderal Arisaka kini sedang mengerjakan balon udara yang menggunakan hidrogen yang dilengkapi dengan senjata untuk pengintaian. Jelas Sersan Tsukishima tak menyangka Letnan Tsurumi mempunyai banyak koneksi di atas. Jujur saja, Jenderal Arisaka merasa bersalah karena menciptakan senjata untuk membunuh. Bisa dibilang ini adalah bisnis terkutuknya. Dengan mulut manisnya, menurut Letnan Tsurumi, semua karya Jenderal Arisaka sangatlah indah. Keindahan dan kekuatan adalah kesatuan. Menurutnya, benda yang indah seperti ini harus dipuji. Sersan Tsukishima melihat ambisi mereka sedikit takut di sini karena perang besar akan meningkatkan permintaan senjata canggih dan obat penghilang rasa sakit seperti morfin. Dan untuk itulah emas Ainu dicari. Walau akan menciptakan pekerjaan untuk masyarakat seperti adanya pabrik senjata, namun dampak kerusakannya tak akan sebanding. Dan pada akhirnya ini semua hanyalah memuaskan kecanduan ingin perang orang-orang yang ada di atas. Beberapa hari kemudian, Letnan Tsurumi memberitahu Nikaido jika ada yang ingin mengunjunginya. Dia adalah Jenderal Arisaka, dia sudah tahu semuanya dari Letnan Tsurumi, dan dia membawa kaki palsu untuk Nikaido. Bukan kaki palsu biasa, melainkan ini dilengkapi dengan senjata untuk 3 peluru Gotri. Sementara itu, Hijikata dan yang lainnya sudah sampai di pinggiran Asahikawa. Di sini Hijikata memperkenalkan pria bernama Suzukawa Kiyohiro, sang ahli penipu sekaligus jenius dalam menyamar. Dan dia juga adalah tahanan bertato. Langsung saja, maksud Hijikata memanggil Kiyohiro adalah meminta Kiyohiro untuk membantu mengeluarkan Shiraishi dari markas divisi 7. Kiyohiro setuju usul untuk dia menyamar sebagai Inudo Shirosuke, mengingat Inudo adalah kepala sipir penjara Abashiri tempat Shiraishi kabur. Mungkin orang-orang markas divisi 7 akan segan dengannya. Dengan bantuan dari Lenaga, Kiyohiro hampir menyerupai Inudo. Sebelum beraksi, sekali lagi Sugimoto bertanya apakah Hijikata adalah orang tua yang ia lihat waktu itu bersama Shiraishi, dan apakah Shiraishi bekerja sama dengan kalian selama ini. Jika benar pasti sudah cukup lama kan? Di sini mereka membenarkan. Jelas di sini Sugimoto kesal dikhianati. Jika seorang sekali lagi berkhianat maka akan terus berkhianat. Tahu Sugimoto sedang emosi, Hasir Pamenan Sugimoto memintanya jangan membunuh siapapun yang tak perlu kau bunuh Sugimoto. Singkatnya, mereka sudah sampai di markas pusat divisi 7 yang singkatnya Letnan Kolonel Yodogawa ini kedatangan tamu yang mengaku sipir dari penjara Abashiri. Yang jelas mereka adalah Kiyohiro dan Sugimoto yang menyamar. Singkatnya, sipir palsu ini alias Kiyohiro, dia mendengar jika adanya tahanan bernama Shiraishi ditangkap di sini, dan ia meminta dikembalikan ke Abashiri, terlebih hilangnya semua tahanan bertato karena ulah divisi 7 di masa lalu. Jelas Kolonel Yodogawa yang diketahui diam-diam pengikut Letnan Tsurumi di sini panik, dan anak buahnya lekas menghubungi Letnan Tsurumi di Otaru perihal ini.
Kiyohiro mulai memperlihatkan uang di depan kolonel, bukan uang asli, melainkan uang palsu. Kiyohiro memberitahu jika di penjaranya terdapat ahli pemalsu uang yang jenius, yang mampu membuat salinan secara akurat mata uang negara manapun. Rasanya orang ini akan menjadi aset berharga untuk tentara Jepang di masa depan, untuk menghancurkan ekonomi musuh manapun. Jika ide ini diajukan ke pemerintah, mungkin Anda akan mendapatkan promosi pangkat. Dan bertanya, bersediakah kolonel menukarkan Shiraishi dengan penipu jenius ini? Di sisi lain, Letnan Surumio mendapatkan pesan itu meminta markas pusat jangan sampai membiarkan sipir penjara itu mendapatkan Shiraishi dan meminta kirim Letnan kedua Koito ke sana. Kembali ke ruangan, akhirnya kolonel bersedia menukarkan Shiraishi dengan si pemalsu uang yang dijanjikan itu. Yang kemudian Letnan kedua Koito tiba dan menyampaikan pesan dari Letnan Surumi untuk tidak ada yang boleh membawa Shiraishi pergi sampai ia datang. Di sini Koito mencoba berbicara menggunakan bahasa dialek Satsuma. Jika sipir penjara Bashiri ini asli, pasti bisa menjawab. Dia pernah mendengar sipir Inodo menguasai bahasa itu. Namun siapa sangka Kiyohiro bisa menjawab lantang pertanyaan Letnan Koito. Namun di saat ragu akan jawabannya, Koito lekas menembak. Walau Kiyohiro tewas, Sugimoto berhasil membawa Shiraishi keluar dan diarahkan Ogata untuk kabur menjauh. Di saat itu mereka terkejut adanya balon udara yang akan terbang. Karena tak memungkinkan berlari karena lukanya Sugimoto, mereka lekas merebut balon udara itu dari mereka. Di sini pasukan tak bisa menembak, khawatir prototipe mereka akan terbakar jika menembak gas di dalamnya. Yang tak lama muncul Letnan kedua Koito yang menyusul. Di atas kapal, Sugimoto ingin bertanya pada Shiraishi perihal suatu hal. Apakah benar Shiraishi selama ini bekerja untuk Hijikata? Jelas Shiraishi sangat terkejut Sugimoto berbicara seperti itu. Terbayang dia akan dibunuh oleh Sugimoto dan ingin melompat. Sugimoto meminta Shiraishi berhenti sembari mengeluarkan salinan tato Henmi Kazuo yang pernah Shiraishi berikan pada Ushiyama. Dan ternyata Hijikata menyadari jika salinan itu adalah palsu. Yang berarti kau masih berpihak pada kami, kan? Mendengar itu, Shiraishi sangat lega di sini. Hingga tiba-tiba kapal mereka mulai turun memasuki tempat bernama Pauchi Kamui, sebuah tempat yang ditinggali setan seks, bukan dewa yang baik. Siapapun yang dirasukinya akan telanjang bulat dan menari tak jelas, ungkap Ashirpa. Namun sayangnya Shiraishi tak percaya. Setelah turun dan mengobati lukanya Sugimoto, tiba-tiba mereka berhasil disusul oleh Divisi 7. Mau tak mau mereka harus kabur ke arah Gunung Daisetsuzan yang dikenal dengan cuaca yang tak kondusif. Karena tak ada tempat berlindung, Ashirpa meminta Ogata menembak 4 rusa guna menghangatkan diri di perutnya. Bersama Shiraishi yang kerasukan setan seks yang lekas disusul Ashirpa. Namun faktanya barusan hanyalah halusinasi dan Sugimoto lekas menyusul Ashirpa sebelum cuaca memburuk. Di saat sudah bertemu, mereka lekas mencari rusa. Di dalam perut rusa, Ashirpa bertanya Kiyohiro mati seperti apa Sugimoto, apakah dia tersiksa? Sugimoto meminta Ashirpa tak perlu mengkhawatirkannya, orang jahat tak punya hati. Perasaan mereka sedikit sakit dari orang normal, jadi tak perlu kasihan.
Sama halnya di medan perang, semua tentara bukan bertarung untuk membunuh, melainkan menghancurkan diri mereka sendiri. Faktanya, mereka menjadi orang lain. Jika tidak membuang rasa kemanusiaan, kita tidak akan selamat. Itulah yang Sugimoto rasakan. Setelah usai, sebagian tentara bisa menjadi diri sendiri dan berkumpul dengan keluarga. Namun, sebagian juga ada yang jiwa mereka masih dalam di medan perang. Ya, kira-kira seperti itu. Dan Sugimoto meminta Ashirpa bersabar jika ingin memakan otak rusa ini karena masih badai. Ashirpa bertanya makanan kesukaannya. Sugimoto sendiri sangat suka kesema kering, sayangnya di sini tak ada. Jika diingat rasanya sangat manis. Dia sudah bertahun-tahun tak memakannya. Terakhir makan saat sebelum berangkat perang. Ashirpa bertanya apakah jika Sugimoto makan buah kesema kering, Sugimoto bisa kembali ke dirimu sebelum perang, Sugimoto. Esok paginya setelah badai reda, untuk menghindari pengejaran Divisi 7, mereka akan memutar untuk sampai ke Abashiri melalui kota Tokachi. Sementara itu Tanigaki yang sedang mencari Ashirpa sempat mengirim telegram menanyakan kabar nenek Huchi di sana pada pamannya Ashirpa. Dan ketika mendapat balasan, Tanigaki bingung jika katanya nenek Huchi membuat Raikuru Shikuyu. Inkaramat memberitahu Raikuru Shikuyu dalam suku Ainu maksudnya adalah kain kafan. Ketika seorang lansia Ainu tahu bahwa kematiannya sudah dekat, mereka akan membuat kain kafan mereka sendiri secara rahasia. Tanigaki jelas khawatir akan hal ini. Yang terpenting saat ini mereka harus membawa Ashirpa kembali dengan selamat agar nenek Huchi merasa tenang. Kemudian scene mundur beberapa bulan yang lalu saat Tanigaki masih bergabung dalam Divisi 7. Saat badai salju, Tanigaki berbincang biasa dengan Letnan Tsurumi dan menceritakan sebuah nama makanan darurat suku Matagi saat berburu, yaitu kanemochi. Di sini Letnan sangat excited mendengarnya. Pernah suatu ketika saat Tanigaki dan beberapa kawannya berburu kambing liar, hingga ia dan satu rekannya bernama Kenkichi terpisah dengan kawan lainnya saat mengejar kambing itu. Dan ketika di puncak, cuaca tiba-tiba berubah. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua, dan saat itu makanan darurat seperti kanemochi sangat berguna karena tak akan membeku dan tak mudah hancur seberapapun dinginnya cuaca. Tak lama setelah itu, Kenkichi menikahi adik perempuannya bernama Fumi, membuat mereka menjadi saudara. Setelah menikah, mereka berdua memutuskan tinggal dengan tenang di gunung jauh dari desa. Berbulan-bulan kemudian, kakaknya menemuinya dan memberitahu kejadian di rumah adik mereka Fumi di gunung. Sesampainya di sana, Tanigaki terkejut ketika gubuk mereka sudah terbakar dan ia menemukan jasad adiknya yang hangus dengan luka tikaman di dadanya. Terlebih, ia menemukan pisau milik Kenkichi, namun Kenkichi tak ada di sana. Jelas Tanigaki menduga semua ini adalah ulah Kenkichi dan menanyakan langsung pada kedua orang tuanya. Namun mereka semua sama sekali tak tahu kemana putranya. Hingga suatu hari Tanigaki mendengar rumor bahwa Kenkichi bergabung dengan Divisi 7 di Hokkaido. Tanigaki mengikuti semua pelatihan perekrutan tentara di Hokkaido. Sayangnya ia tak menemukan Kenkichi dimanapun. Hingga Tanigaki akan berangkat berperang, Tanigaki mendapatkan kabar dari kakaknya jika ibu sudah meninggal. Ibunya terlalu stres dan jantungnya terlalu lemah ditinggal mati Fumi dan Tanigaki ke Hokkaido, membuatnya sakit dan meninggal. Dan hal itu semakin menumpuk kebenciannya pada Kenkichi yang menyebabkan semua ini. Saat perang Arthur pecah, nyatanya Tanigaki kesulitan mencari pembunuh adiknya itu, bahkan tak ada waktu untuk mencari Kenkichi. Ketika pasukan berhasil memukul mundur pasukan Rusia, salah satu prajurit Rusia melakukan serangan bunuh diri dengan membawa granat di tubuhnya, kemudian berencana melompat ke parit mereka. Ketika peluru tak menghentikan prajurit itu, tiba-tiba muncul pria berlari menahan sosok itu dengan tubuhnya sendiri. Saat itu Tanigaki menyadari jika dia adalah Kenkichi. Di saat ia sekarat, Tanigaki mempunyai kesempatan untuk balas dendam kematian adiknya Fumi setelah ia mencari kemana-mana. Sayangnya, karena ledakan itu membuat telinga dan mata Kenkichi tak berfungsi.
Menyadari ada orang di dekatnya, Kenkichi benar-benar meminta tolong untuk sampaikan maafnya pada temannya bernama Tanigaki di Akita. Ia bercerita jika dahulu ia menikahi adiknya Tanigaki. Sungguh dia sangat cantik dan terlalu baik untuknya. Di dalam hutan mereka hidup dengan tenang, hingga suatu hari dia diserang sakit cacar. Fumi berpesan padanya untuk tak memberitahu pada ibu, ayah, ataupun keluarganya yang lain. Khawatir mereka akan datang dan dirinya akan menulari semuanya. Jujur, tak ada niat sedikit pun untuknya meninggalkan istri tercintanya dengan keadaan seperti itu. Namun Fumi tak mengizinkan dia menemaninya. Mengingat kebiasaan suku Matagi, jika salah satu orang Matagi terpapar cacar, maka keluarga itu akan dijauhi bahkan diusir. Untuk mencegah hal itu, Fumi meminta suaminya untuk tak memberitahu pada siapapun. Fumi meminta Kenkichi membunuhnya dan meninggalkannya sebelum ada yang tahu. Kata-kata terakhirnya, jika cacar ini tak menular padamu suamiku, meminta suaminya untuk terus melanjutkan hidupnya. Kenkichi mengabulkan keinginan istrinya agar tak semakin menderita. Dia menujah dengan sekali tikaman, yang kemudian membakar rumah dan seisinya, kemudian pergi tanpa bercerita pada siapapun sesuai permintaan Fumi. Walau Kenkichi tetap melanjutkan hidup, faktanya rasa bersalah karena membunuh istrinya dan menimbulkan duka pada keluarganya terus menghantuinya. Tanigaki akhirnya paham dan tahu yang terjadi sebenarnya, kemudian menyuapi kecil kanimochi yang ia bawa. Yang spontan ia menyadari jika di dekatnya kini adalah Tanigaki. Bersamaan ia meninggal dunia. Saat itu Tanigaki lega dengan kesalahpahaman ini dan yakini tak bisa kembali ke rumah untuk menatap ayah dan kakaknya. Letnan Tsurumi sedikit prihatin mendengarnya, lagian Tanigaki masih dibutuhkan dalam pasukannya. Untuk bernostalgia, meminta Tanigaki buatkan kanemochi untuknya. Kemudian scene kembali saat Chikapasi memberitahu Tanigaki jika ia melihat Ashirpa dan yang lainnya. Di sini akhirnya mereka bertemu dan mereka mengaku jika mereka diarahkan orang Ainu di dekat sini yang sebelumnya sempat melihat kalian. Dan mereka mengundang kita semua untuk ke desa mereka karena mereka baru saja berburu beruang. Dan di sini Tanigaki heran kenapa ada Ogata. Di sini mereka disambut baik oleh para pemuda tadi dan memberitahu jika upacara keberangkatan para dewa akan dimulai, yaitu mengiring kematian beruang yang barusan mereka tangkap. Di tengah malam saat selesai pesta, Tanigaki ingin berbicara berdua dengan Ashirpa karena harus ada yang ia beritahu tentang mimpi nenek Uchi yang tak akan melihat Ashirpa lagi. Di sini Ogata merasa jika itu mimpi tak perlu dibuat serius, cukup kirim surat saja. Berbeda dengan Ashirpa, menurutnya neneknya adalah orang Ainu dengan pemikiran kuno. Dia percaya semua itu. Bahkan dahulu dia pernah bermimpi putrinya dikelilingi beruang seakan mengiringi kematiannya. Dan tak lama setelah itu ibu Ashirpa meninggal. Tak heran neneknya percaya akan mimpi seperti itu. Sugimoto di sini tak memaksa, menawarkan Ashirpa untuk pulang sebentar agar nenek Uchi senang bisa melihatmu dan berpikir mimpinya tak sesuai kenyataan. Ashirpa menolak, ia tetap kekeh akan Kabashiri menemui ayahnya karena ada sesuatu yang ingin dia ketahui sendiri. Itu adalah tujuannya dari awal. Keesokan paginya, Tanigaki terkejut ternyata Ryo mengikuti mereka sejauh ini. Dugaan Sugimoto mungkin Ryo mengikuti Tanigaki karena Tanigaki memiliki senjata tuanya dulu, Nihei. Sugimoto tak bisa membayangkan perjalanan Ryo hingga sampai ke sini. Setelah pamit dan jika Ashirpa mantap akan melanjutkan perjalanan, Tanigaki akan ikut menemani Ashirpa sampai Ashirpa mencapai semua tujuannya. Tapi sebelum itu dia akan mengirim surat ke desa lebih dulu untuk mengabari jika kau baik-baik saja. Di Otaru, letnan kedua Koito yang diketahui sangat fans dengan letnan Tsurumi sangat gugup untuk menghadapnya. Dan di saat datang dengan bahasa Satsuma, Koito memberitahu jika dia gagal menangkap si Reishi. Namun ia mempunyai salinan tatonya dengan dibantu diterjemahkan oleh Sersan Tsukishima. Selain itu, dia juga membawakan tato bonus dari tahanan penipu Kiyohiro yang sebelumnya ia tewas ditembak oleh Koito.
Di sini Letnan Surumi cukup senang dan meminta Letnan Koito keluar tugas dari Asahikawa dan ikut membantunya berburu tahanan bertato yang lain. Mendengar dari Koito, di sini Letnan Surumi tak menyangka Ogata bergabung dengan mereka. Jika diingat, ayah Koito dan ayah Ogata, Jenderal Hanazawa adalah teman dekat dan penyebab kematian ayahnya Ogata karena pemerintah pusat yang menempatkan kesalahan sepenuhnya pada Jenderal Hanazawa atas korban jiwa di Perang Buki 203. Dan tak heran Ogata sang putra berjuang demi kehormatan ayahnya dan untuk Divisi 7. Tapi Ogata pernah bercerita padanya jika dahulu saat ayahnya berpangkat Letnan Kolonel di Kekaisaran Pertama, sang ayah memiliki anak dari seorang geisha wanita penghibur. Dan saat anak itu lahir, sang ayah tak pernah mengunjungi Ogata dan ibunya lagi. Yang kemudian mereka dibawa pindah sang nenek ke Ibaraki. Di sana sang ibu selalu memasak makanan mongfish rebus. Walau enak, tapi Ogata makan setiap hari membuatnya sangat bosan. Alasan ibunya memasak itu setiap hari karena ayah Ogata sangat menyukainya. Pernah Ogata membawakan burung-buruannya agar ibu mau mengolahnya. Sayangnya ibu tak memperdulikannya dan terus membuat rebusan mongfish itu. Hingga saat muak, Ogata kecil memasukkan racun ke makanan itu, membunuh nenek, kakek, dan ibunya. Berharap jika ayahnya masih ada cinta yang tersisa untuk ibunya, pasti ayah akan datang, pikir Tanigaki. Tapi nyatanya dia tak pernah datang sama sekali. Faktanya, Jenderal Hanazawa bukan bunuh diri karena merasa bersalah, melainkan Ogata sendiri yang membunuhnya akibat dendam. Dan sang ayah tahu putranya Ogata menyerangnya karena dirinya meninggalkan mereka. Namun sang ayah yakin Ogata juga muak dengan sang ibu karena ia sudah gila kan, sama sepertinya. Menurut Ogata, seorang anak tak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Konsep cinta sama samarnya dengan konsep Tuhan. Tapi jika kau mencintai ibu, ayah tak akan meninggalkannya. Jadi tak perlu heran anak yang lahir tanpa adanya cinta dari orang tua akan kehilangan rasa cinta pada orang tuanya juga. Ogata sendiri mengaku sering bertemu dengan saudara tirinya, anak ayah dari geisha itu, yang bernama Yusaku Hanazawa. Yang diketahui dia berpangkat Letnan 2 Divisi 7, lebih tinggi dari Ogata pangkatnya. Walau Yusaku sering menyapanya, tak bisa dipungkiri Ogata juga tak menyukainya. Melihat gaya bicara dan senyumannya, Ogata menyadari dia dibesarkan dengan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi fakta yang harus ayah tahu jika Ogata sendirilah yang membunuh Yusaku saat perang di Buki 203. Ogata sendiri membunuh bukan cemburu, melainkan hanya memastikan saja. Jika ayah mendengar kabar itu, ayah akan memikirkan yang masih hidup atau memperdulikan Yusaku, anak dari wanita selir itu yang sudah tewas. Ogata sendiri hanya butuh kasih sayang. Namun sayangnya sang ayah benar-benar sudah muak dengan Ogata dan menyebutnya anak yang gagal. Yang ternyata lagi-lagi Ogata membunuh ayahnya karena hasutan dari Letnan Surumi. Dengan begini, petinggi militer mengira Jenderal Hanazawa mati bunuh diri karena merasa bersalah atas kematian setengah pasukannya. Dan Letnan Surumi yakin putranya Ogata ini akan menjadi penerus yang hebat nantinya. Singkatnya, mereka semua tiba di tepi pantai tanpa Kasirpa yang sedang membelah ikan mola-mola untuk disantap. Sementara itu, mereka berdua yang sedang duduk dihampiri kakek tua Ainu dan menawari mereka daging berang-berang laut dengan bahasa Ainu. Tanigaki tak paham bahasanya, namun ia berterima kasih jika diberi. Sang kakek meminta mereka pastikan untuk makan berdua. Entah kenapa Inkarmat yang malu mendengar itu izin pergi sebentar. Bersamaan muncul wujud aneh menghampiri mereka, yang nyatanya itu adalah segerombolan belalang yang overpopulasi sedang melintas. Mereka semua bersembunyi di dalam gubuk untuk berlindung. Menurut Ogata, sesuatu kondisi mungkin baru saja terjadi pada mereka, seperti banjir atau sesuatu yang lain, membuat mereka bergerak berkelompok sejauh puluhan kilometer, bahkan mampu menyeberang lautan dan akan merusak apa saja yang mereka temui.
Di sisi lain, Inkarmat yang terpisah ditolong Ashirpa untuk naik ke perahunya karena jauh dari daratan akan aman. Karena waktu yang tepat, Ashirpa meminta Inkarmat ceritakan semuanya yang Inkarmat tahu tentang ayahnya. Sementara itu, di gubuk mereka yang lapar memasak daging berang-berang laut yang Tanigaki bawa. Namun mereka sedikit aneh dengan aroma dari dagingnya, yang tanpa mereka sadari aroma itu menimbulkan efek halusinasi yang kuat dan meningkatkan birahi mereka. Bahkan teman mereka terlihat menarik dan seksi jika dipandang, disusul Kiroranki yang tiba-tiba datang. Inkarmat di sini mengaku mengenal lebih kayak Ashirpa. Dia sendiri bertemu dengannya saat seumuran Ashirpa. Namun Ashirpa curiga Inkarmat telah menakut-nakuti nenek Huchi perihal dirinya yang katanya dalam bahaya dan menggunakan Tanigaki untuk menyusulnya. Sayangnya Ashirpa kekeh tak mau pulang sebelum ia mendapatkan kebenaran yang ia cari. Inkarmat memberitahu fakta jika pria bernama Noperabu di Abashiri bukanlah ayahmu. Ayahmu aslinya bernama Wilk. Dia bukanlah tipe pria yang bisa membunuh Ainu dan mencuri emas mereka. Dia juga mempunyai mata biru sepertimu. Wilk sendiri terlahir dari ayah Polandia dan ibu dari suku Ainu di Pulau Sakhalin. Wilk pernah bercerita Pulau Sakhalin bagian dari Rusia itu dipenuhi dengan orang-orang Polandia karena orang Polandia ditindas oleh berbagai etnis Rusia dan diasingkan ke daerah timur Sakhalin. Dan sejak muda ayahmu dan etnis minoritas di Sakhalin lainnya terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari berbagai etnis Rusia yang menindas mereka. Yang kemudian Wilk melarikan diri ke Otaru di Hokkaido dan bertemu dengan Inkarmat. Di sana Inkarmat memperkenalkan semua kebudayaan Ainu di Hokkaido. Yang lambat laun Wilk mulai betah di Hokkaido. Ashirpa di sini masih menyangkal karena ayahnya sama sekali tak pernah memberitahunya perihal Inkarmat dan hanya mempelajari semua tentang Ainu dari ibunya. Dan jika Noperabu bukanlah ayahnya, di mana ayahnya sekarang? Inkarmat memberitahu jika ayahmu sudah dibunuh oleh temannya Kiroranke, meminta Ashirpa berhati-hati padanya. Dan jelas hal ini membuat Ashirpa terkejut. Kembali pada mereka, Kiroranki mengaku dia terpisah dari kelompok Hijikata dan kemudian dia mendapat kabar dari desa Ainu terdekat jika kalian berada di sini. Yang di sini juga Kiroranki mulai berhalusinasi seakan semuanya sangat menarik hingga di saat sudah tak tahan mereka pun memutuskan untuk sumo. Saat subuh, Inkarmat menghampiri Tanigaki dan sudah tahu sejak awal jika daging berang-berang laut mengandung zat perangsang nafsu yang sangat kuat. Makanya dia malu menerimanya, yang kemudian mereka, ya betul, sumo. Singkatnya, saat mereka sudah berkumpul, Ashirpa menanyakan langsung pada Kiroranke, apakah kau yang membunuh ayahku? Jelas pertanyaan ini mengejutkan semuanya. Dan Inkarmat mempunyai bukti yaitu sidik jari Kiroranke yang ada di tiket taruhan pacu kuda kemarin. Setelah ia periksa, sidik jari itu sama yang ada di pisau dekat tempat pembunuhan itu. Kiroranke sempat mengelak dan di sini Ogata yakin Inkarmat bekerja sama dengan Letnan Tsurumi karena Letnan Tsurumi lah yang mengambil barang-barang yang tersisa di lokasi pembunuhan 7 Ainu itu. Bisa dibilang tahu atau tidaknya sidik jari di pisau mereka hanyalah Letnan Tsurumi. Inkarmat membenarkan namun ia mengaku hanya memanfaatkan Letnan Tsurumi saja. Kiroranke kecewa. Inkarmat mendapatkan informasi itu dari Letnan Tsurumi yang berarti yang diharapkan Letnan Tsurumi adalah kita saling membunuh. Yang kemudian memberitahu Ashirpa, Kiroranke tahu Ashirpa sulit mengakui Noperabu adalah ayahmu. Namun tak ada banyak orang yang mampu menghasilkan ide mentato kode pada kulit manusia. Dan Ogata bertanya pada Shiraishi, orang satu-satunya di sini yang pernah melihat Noperabu, apakah Noperabu bermata biru sama seperti Ashirpa? Shiraishi mengaku memang sering melihatnya, namun ia tak pernah berani menatap wajahnya yang menyeramkan itu. Dia sendiri hanya diam dan membuat tato. Rencana pelarian itu sendiri berasal dari tahanan Hijikata Toshizo.
Jelas di sini mereka semua curiga jangan-jangan Hijikata yang mengatur semua ini. Di Otaru, Letnan Tsurumi mendapatkan laporan dari Sersan Tsukishima jika Tanigaki baru saja mengirim telegram ke desa Ainu yang katanya dia sudah bersama Ashirpa dan yang lainnya dan lanjut akan ke Abashiri. Mendengar kabar ini, Letnan Tsurumi pikir dia dan pasukannya akan menuju ke Abashiri juga. Kembali pada mereka yang masih saling curiga, di sini Sugimoto semakin mantap untuk kita ke Abashiri untuk menemui Noperabu dan menanyakan semuanya di sana. Dan kita bisa tahu dia ayah Ashirpa atau bukan. Sementara itu di penjara Abashiri ada salah satu utusan Letnan Tsurumi mulai bekerja di sana sebagai anak baru. Dia bernama Usami dan beberapa rekannya, dan diam-diam di sini mereka mengumpulkan segala informasi terkait Noperabu, dan dia baru tahu Noperabu dipindahkan ke sel yang berbeda setiap harinya. Dan menurut Usami, jika kita bisa menghafal pola perpindahan sel mereka, pasti bisa memprediksi di mana dia dalam beberapa hari ini. Usami sendiri selalu diawasi seniornya yang kurang suka pada Usami, bernama Kadokura ini, karena Kadokura mendapatkan perintah langsung dari Inudo sipir Abashiri, karena Inudo mencurigai tentara bekas Divisi 7 itu. Dan saat Usami dijebak Kadokura untuk menghadapi tawanan, ini bukanlah masalah baginya sebagai anggota Divisi 7. Singkatnya, Ashirpa dan yang lainnya bermalam di desa Ainu terdekat tempat saudara Ashirpa. Di sini sang paman memberitahu adanya bandit kejam yang sering meneror daerah sini. Yang bersembunyi di malam hutan, mereka sering beraksi malam hari dan dikenal dengan bandit buta. Dan pimpinan mereka memiliki tato yang aneh. Tak salah lagi, menurut Sugimoto, sosok itu adalah tahanan Abashiri yang kabur. Shiraishi rasanya mengenal siapa dia bernama Tony Anji. Dahulu ia seorang tahanan yang dikirim sipir Inudo untuk bekerja paksa di Gunung Iwo sebagai pengangkut belerang. Namun karena gas asam sulfur yang keluar membuat buta matanya. Kemudian mereka semua menyempatkan mandi di pemandian air panas di dekat desa itu sembari memikirkan rencana menangkap bandit bertato itu. Sementara itu Ashirpa diingatkan kakek tukang urut untuk berhati-hati di malam ini. Jika mendengar suara bakiak, bisa saja itu adalah tanda kemunculannya. Dan satu lagi, mereka sering menggunakan suara cetakan lidah memanfaatkan gema untuk melihat. Bersama Tony Anji dan rekannya benar-benar muncul. Di sini Kiro Ranke menyadari jika Tony Anji satu-satunya yang menggunakan senjata. Dugaan agar mereka yang buta itu tak saling menembak satu sama lain. Rasanya mereka juga lihai bertarung di dalam kegelapan. Beruntungnya Hogata cukup waspada dengan selalu membawa senapannya. Kemudian Shin mundur jauh saat Inkarmat kecil akan bermaksud berpetualang untuk mendalami ilmu ramalnya. Dan Wilk yang sedih memberikan baju milik ibunya sebagai kenang-kenangan yang bisa Inkarmat kenakan saat dewasa nanti. Jika kita ketemu lagi, Wilk akan bisa mengenali Inkarmat. Namun menurut amalan Inkarmat, mereka tak akan bisa bertemu lagi. Kemudian Shin kembali saat Inkarmat bertemu dengan Tanigaki dan Kiro Ranke. Karena masih dalam bahaya, mereka akan ke pulau seberang malam ini dan akan kembali esok pagi. Namun di sini Inkarmat sempat ragu karena dia mempunyai firasat yang buruk jika dia naik. Di sini Kiro Ranke masih peduli dengan Inkarmat dan memintanya naik sebelum terbunuh di sini. Dan benar, Tony Anji dan rekannya sudah di bibir pantai. Mereka melemparkan batu-batu hingga mengenai sampan mereka dan lekas menembak.
Beruntungnya mereka semua selamat, terlebih Tanigaki yang tertembak pelurunya hanya melewati pantatnya. Karena fajar hampir tiba, Tony Anji dan rekannya yang tersisa lekas kembali ke hutan sebelum benar-benar terlihat. Namun Ogata yang mengikuti berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Karena mengincar Tony Anji, Sugimoto dan Ogata lekas masuk ke dalam, yang di sini mereka mulai beradu tembak. Sugimoto. アシリポさん、奴らから丸見えだ。ここは奴らの寝床。貴様ら鉱山会社の連中とは。杉本どこだ。大丈夫か。おら、帰ろよこの野郎。トニー・アンジ。 Ya, akhirnya Sugimoto kembali bertemu dengan kelompok Hijikata lagi yang ternyata mereka diarahkan oleh anjing Nihei. Terlebih mereka mempunyai informasi jika Tony Anji bersembunyi di daerah ini, jadi ia datang dan meminta Sugimoto menyerahkan Tony Anji pada mereka. Sugimoto bersedia asalkan dirinya diperbolehkan menyalin tatonya, yang kemudian Ashirpa mendekati Tony Anji. Ashirpa tahu Tony Anji lama tinggal di kegelapan seperti ini dan bersembunyi di tempat ini, yang kemudian keluar untuk menyakiti orang lain. Jika terus begini, kau sendiri tak akan pernah lepas dari kegelapan, Tony Anji. Kembali di Otaru, Usami memberitahu informasi yang ia dapat di Abashiri pada Letnan Tsurumi. Jika sipir Inudo mempunyai senjata Maxim dan senjata kuat yang lainnya yang masih disembunyikan. Sayangnya dia sudah dicurigai sebelum tahu lokasinya. Diketahui beberapa prajurit Divisi 7 sangat tergila-gila dengan Letnan Tsurumi. Di saat Letnan Tsurumi menyentuhnya dan protes sulitnya memasukkan Usami ke Abashiri, namun tak tahu di mana lokasi senjata itu. Di sini Usami sangat salting. Singkatnya, Hijikata tahu dari Sugimoto jika Kiroranki dan Inkarmat mulai saling tuduh gara-gara Letnan Tsurumi, dan Hijikata usul untuk mereka harus difoto dan ia akan meminta rekannya untuk mencari tahu tentang mereka. Dan agar tak dicurigai mereka, semuanya sekalian foto bersama sebagai kenang-kenangan juga. Dan pemilik studio mempunyai foto masa muda Hijikata. Di sini melihatnya Hijikata mengingat ucapan Tony Anji yang kagum pada Sugimoto saat bertarung semalam. Dia merasakan semangat membara dan brutal darinya, mengingatkannya bertemu dengan Hijikata saat muda dulu di penjara Abashiri. Tampak jahat tapi masih ada sisi baiknya. Singkatnya, mereka sampai di Abashiri. Di sini Sugimoto meyakinkan Ashirpa untuk jangan takut setelah sejauh ini. Temukan kebenarannya dan dia akan selalu bersama Ashirpa sampai akhir. Diketahui penjara Abashiri dibentengi beberapa pegunungan dan ada beberapa lusin pos dengan penjagaan bersenjata. Dan Shiraishi usul untuk melewati bagian yang di tembok, setahunya di sana kurang penjagaan. Rencananya mereka mulai membuat pondok kainu berpura-pura sedang mencari ikan. Sementara itu mereka menggali di dalamnya. Sempat ditegur Kudokura karena membuat bangunan di sini, namun sayangnya beberapa anak buahnya sudah menerima suap 3 ikan salmon sehari. Jika begitu, Kadokura akan izinkan jika dia juga diberi 5 ekor untuknya. Karena tak mungkin terampung dalam semalam, mereka menginap di desa Inu terdekat. Di sana mereka memasak telur ikan salmon dicampur citatap. Yang di sini Ushiyama bertanya apakah Inkarmat mempunyai pasangan. Mendengar itu, Chikapashi merebut mangkok Tanigaki dan diberikan pada Inkarmat. Tanigaki heran apa maksudnya. Ashirpa menjelaskan jika seorang pria Inu memberikan makanan sisanya pada si gadis dan si gadis menerimanya, menandakan mereka bertunangan. Sayangnya di sini Inkarmat masih diam dan Tanigaki memilih keluar. Tanigaki tahu kalau Inkarmat yakin Noperabu bukanlah Wilk ayah Ashirpa, tapi Tanigaki yakin Inkarmat masih berharap jika Noperabu adalah Wilk. Tak heran Inkarmat mau jauh-jauh ke sini kan?
Inkarmat membenarkan dia tak berbohong jika momen bersamanya sangatlah indah dan kenangan itu masih tertanam di hatinya. Namun ramalannya mengatakan tak akan bertemu dengannya lagi. Hingga akhirnya dia mendengar kabar kematian itu, Inkarmat merasa yakin tak akan bertemu dengannya lagi. Namun saat Inkarmat menyelidiki kematiannya, dia bertemu dengan Letnan Tsurumi yang memiliki barang-barangnya. Katanya Wilk sudah mati dan Noperabu yang ada di penjara yang tahu lokasi emasnya bekerja sama dengan Kiro Ranke. Namun Inkarmat yakin takdir bisa dirubah dan ramalannya tak selalu tepat, membuatnya memiliki sedikit harapan dia dapat bertemu dengan Wilk lagi. Namun Inkarmat memberitahu ini bukan keinginan karena rasa cinta, namun hanya untuk membebaskan dirinya dari masa lalu saja. Dan jika ada orang yang ingin diajak untuk pergi ke masa depan, maka kau adalah orangnya, Tanigaki. Di sini Tanigaki masih mempunyai tugas untuk membawa Ashirpa pulang, dan setelah itu Tanigaki akan memberikan Inkarmat sisa makanannya. Sebagai ungkapan Tanigaki akan serius nanti. Beberapa hari kemudian mereka jauh menggali sesuai arahan rute dari Hijikata. Namun Sugimoto terkejut dia tembus di kediaman Kadokura. Beruntungnya Kadokura diam-diam berpihak pada Hijikata yang karena ayah Kadokura yang juga seorang samurai satu letting dengan Hijikata di Kesagunan Lama. Ayahnya akan senang jika dia membantu Hijikata dan memberitahu informasi jika sipir Inudo memerintahkan untuk memindahkan Noperabu ke sel berbeda setiap harinya. Namun Kadokura bisa membantu malam bulan purnama berikutnya. Dia akan dipindahkan ke sini ke sel 66 di gedung 4. Namun akan sulit jika akan membawa keluar karena salah satu tendon kakinya putus. Namun bukan berarti tak mungkin. Singkatnya, malam bulan purnama pun tiba. Rencananya Inkarmat, Chikapasi, Nagakura, dan Lenaga siaga di Kotan atau desa Ainu. Ogata sendiri bersiaga di gunung, bantu dengan senapan jika ada kendala. Tanigaki menunggu di rakit di tepi sungai. Sementara itu Kiro Ranke, Ushiyama, Hijikata bersiaga di penginapan ini. Dan Shiraishi, Ashirpa, kemudian dirinya akan menyelinap ke dalam sel Noperabu dalam kegelapan saat saklar dimatikan dengan dibantu Tony Anji yang handal dalam penglihatan malam. Dengan panah Ashirpa, mereka naik ke gedung 4 dan mulai menggergaji atap gedung menghindari melewati pintu. Yang di sini Kadokura membantu mengalihkan perhatian penjaga dan mereka bisa langsung menemukan sel 66 yang sudah berhasil dibuka Shiraishi. Dan di momen ini Ashirpa sedikit tegang apakah Noperabu ini benar-benar acak ayahnya. Dan saat dibuka, entah bagaimana saat sosok itu menjerit, Kadokura ikut memberi aba-aba adanya penyusup seakan berkhianat. Yang kemudian Ashirpa mulai ditarik Tony Anji ke atas memisahkan Sugimoto dan Shiraishi. Walau begitu senjata para penjaga dalam keadaan kosong, dugaan ulah Kadokura. Dan di sini Sugimoto memaksa sosok itu untuk berbicara apakah dia benar-benar rekan Kiro Ranke. Dan yakin jika sosok ini hanyalah tiruan Noperabu, Sugimoto di sini merasa dia dijebak. Sementara itu, Tony Anji atas perintah Hijikata akan membawa Ashirpa ke tempat lokasi Noperabu yang asli. Bersama sipir Inudo mendengar adanya penyusup yang memasuki sel Noperabu. Di saat situasi makin kacau, Inkarmat datang meminta Tanigaki pergi dari sini sebelum terjebak. Dan ia mengaku jika dia mengirim telegram bukan ke desa untuk Nenek Huchi, melainkan ke Letnan Tsurumi. Dan benar, kini penjara Abashiri diserang dengan pasukan kapal laut divisi 7 yang dinakodai Laksamana Koito Heiji, ayah dari letnan kedua Koito, bersiap merebut Noperabu dan Ashirpa. Yang di sini Letnan Inudo lekas menginstruksikan untuk siap bertarung dan kapal mulai menjebol dinding penjara.
急げ。奴らはここを消しに来たのだ。戦わねば死神に蹂躙される運命しかない。Di momen ini, Divisi 7 dan para sipir penjara Bashiri fokus saling baku tembak. Sementara itu Sugimoto dan Shiraishi yang terjebak di dalam. Shiraishi mencari jalan bawah tanah karena setahunya di bawah sel penjara ini ada jalan angin. Di sisi lain, Ashirpa dan Tony Anji sempat berhenti karena suara meriam. Dan Ashirpa bertanya apakah Tony Anji dan Kadokura tahu dari awal jika Nopirabu itu adalah palsu. Tony Anji membenarkan. Setelah semua tahanan bertato melarikan diri, sipir Inudo diam-diam menukar Nopirabu dengan yang palsu sebagai umpan. Ashirpa kesal lantas mengapa Tony Anji dan Kadokura mengarahkannya pada Nopirabu yang palsu. Bersamaan muncul Hijikata meminta Ashirpa untuk ikut dengannya karena dia akan mempertemukan Ashirpa dengan Nopirabu yang asli sebelum kehilangan kesempatan. Dan jika Nopirabu melihat putrinya, maka dia akan memberikan tahu di mana emas itu berada. Karena itulah tujuan kita semua yang datang ke sini. Ashirpa pun akhirnya setuju. Sementara itu Sugimoto sudah dikepung pasukan Divisi 7 yang dipimpin Letnan Tsurumi. Sugimoto meminta semuanya untuk turunkan senjata, jika tidak dia akan membunuh Nopirabu ini. Sayangnya Nikaido yang mengincar Sugimoto tak sengaja menembak kepala Nopirabu palsu itu. Namun rasanya Divisi 7 masih belum menyadarinya sembari mengancam akan membunuh Nopirabu. Shiraishi lekas menyelesaikan melubangi bawah sel. Di sisi lain, Usami yang berhasil menembak Kadokura. Di sini di saat terakhirnya Kadokura mulai menarik tuas yang membebaskan 700 penjahat yang mematikan sekaligus. Jelas hal ini akan membuat Divisi 7 kewalahan. Singkatnya, Sugimoto dan Shiraishi berhasil kabur melalui saluran angin dan mereka sangat kesal. Pasti Hijikata yang mengatur semua ini mempertemukan mereka dengan Nopirabu yang palsu dan pasti Ashirpa bersamanya sekarang. Dugaan Sugimoto, jika si perpenjara Inudo tahu adanya penyusup di lokasi sel Nopirabu yang palsu, Inudo pasti akan panik dan menuju tempat Nopirabu yang asli di penjara. Itulah rencananya Hijikata. Tak heran Hijikata mengatur memisahkan kita dari Ashirpa agar ia bisa menemukan Ashirpa dengan ayahnya, dan Nopirabu mau memberitahu lokasi emasnya dan pergi meninggalkan kita. Saat di ujung jalan hanya Shiraishi yang bisa keluar. Di sini Sugimoto meminta Shiraishi lanjut saja menemui Ashirpa. Dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Jika sudah bertemu dengan Ashirpa, tunggu di gerbang utama dan dengan sangat memohon untuk jaga Ashirpa. Sementara itu Hijikata, Tony Anji dan Ashirpa berhasil membuntuti Inudo dan mereka yakin jika Nopirabu disembunyikan dalam gereja itu. Hijikata sudah menduga karena sejak dulu dia rutin mendatangi gereja itu untuk berlatih bela diri. Dan mereka berencana akan merebut Nopirabu jika sudah terlihat. Bersamaan terdengar ledakan, Ashirpa tiba-tiba menghilang. Dugaan Hijikata, Ashirpa memberitahu Sugimoto dan yang lainnya lokasi Nopirabu yang asli. Tak hilang akal, Hijikata akan menggunakan foto ini agar Nopirabu percaya. Di sisi lain, Ashirpa sudah bertemu Kiroranke dan Shiraishi. Dan Shiraishi memberitahu jika Sugimoto terjebak di ventilasi udara. Namun untuk sekarang, Ashirpa jangan ke sana karena taman banyak tentara lalu lalang. Dan Kiroranke berencana akan menyusulnya. Di sini Ashirpa memberitahu jika Nopirabu berada di gereja dan Hijikata sedang ada di sana. Ashirpa harus ke sana juga. Dia harus bertemu Aca ayahnya dan memastikan apakah itu benar-benar dia. Shiraishi meminta Ashirpa jangan kembali pada Hijikata karena faktanya Hijikata berencana memisahkan kau dengan Sugimoto. Tunggu saja di gerbang utama.
Jika begitu, setelah ia berhasil membantu Sugimoto, Kiroranke akan sebisanya merebut Nopirabu dan membawanya ke gerbang utama. Dan Ashirpa titip pisau makiri miliknya untuk Sugimoto. Yang singkatnya, Kiroranke tiba lekas memasang granat di pintu ventilasi. Di sini Sugimoto baru tahu Nopirabu asli ada di gereja dan Ashirpa titip makiri miliknya untuk Sugimoto tunjukkan pada Nopirabu jika Sugimoto yang menemukan duluan. Mendengar itu, Sugimoto akan lekas ke gereja meminta Kiroranke katakan pada Ashirpa untuk tunggu dirinya di gerbang utama saja. Namun tak sengaja Sugimoto bertemu dengan Nikaido. Sementara itu di gereja mereka tak menemukan siapa-siapa, namun Tony Anji di sini mendengar adanya pergerakan di lantai bawah. Dan benar tampak Inudo yang menemui Nopirabu asli di selnya, kemudian melepaskannya. Yang tak lama setelah itu saat Tony Anji akan memeriksa salah satu ruangan, tiba-tiba si Pirinudo berhasil memborgol salah satu lengan Hijikata. Seakan mempunyai dendam lama, mereka pun mulai beradu pedang di sini. Dengan terengah-engah dengan kaki yang tertembak, Sugimoto masih belum menyerah mencari sosok Nopirabu untuk membawanya ke Ashirpa. Sementara itu di gerbang utama semuanya sudah berkumpul dan Kiroranke memberitahu jika dia berhasil membebaskan Sugimoto. Namun ia lanjut ke gereja untuk membawa Nopirabu kemari untuk melihat situasinya. Inkarmat naik ke atap. Di sana ia melihat Sugimoto yang sedang terluka dan tanpa sengaja di momen itu Sugimoto menemukan sosok Nopirabu yang asli dengan kaki pincang dan mata biru. Sugimoto lekas menunjukkan makiri yang diberikan Ashirpa dan spontan Nopirabu ingat jika itu adalah makiri yang ia buatkan untuk Ashirpa. Melihat Nopirabu mengakuinya, Sugimoto yakin jika Nopirabu adalah ayah Ashirpa dan memintanya untuk beritahu semuanya. Nopirabu bersedia akan menunjukkan emas itu jika Sugimoto bisa membawakan Ashirpa kepadanya. Dia hanya ingin memberitahu pada putrinya. Yang di sisi lain Hijikata berhasil mengalahkan Inudo. Kembali pada Sugimoto yang akhirnya dia tahu kebenaran jika Nopirabu benar-benar ayahnya Ashirpa. Namun boleh jujur Sugimoto tak berharap Ashirpa bertemu denganmu. Karena Ashirpa takut pria yang membunuh orang Ainu dan mencuri emas mereka adalah benar-benar ayahnya. Dan menanyakan mengapa Nopirabu memberitahu Hijikata nama Jepang Ashirpa, Kochube Asuko. Seakan-akan Nopirabu sengaja ingin melibatkan Ashirpa dalam situasi berbahaya seperti ini. Nopirabu yakin Ashirpa bisa melalui semua ini karena Nopirabu mempercayakan masa depan kepadanya. Nopirabu sengaja melatihnya di gunung dan di hutan agar seperti gerilyawan perang, berharap putrinya Ashirpa akan menjadi sosok yang memimpin Ainu nantinya. Ungkapan itu jelas semakin membuat Sugimoto marah. Seorang ayah mempergunakan anaknya untuk kemerdekaan Ainu. Apakah Nopirabu ingin menjadikannya seorang pembunuh sama seperti kita? Dan apakah harus putrimu sendiri? Sugimoto sendiri ingin melihat Ashirpa berburu rusa di gunung dengan ceria, membuat citatap dan bilang hina-hina dengan penuh kebahagiaan. Di sini Nopirabu baru tahu jika pria di depannya ini dekat dengan putrinya. Bersama Nopirabu tak sengaja melihat pakaian yang tak asing baginya. Sementara itu Inkarmat yang melihat mereka meminta Ashirpa untuk ikut naik ke atas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ashirpa sangat yakin jika mata biru itu adalah ayahnya, membuatnya bersedih jika Nopirabu benar-benar ayahnya yang membunuh orang Ainu.
Namun Noperabu memberitahu Sugimoto fakta bahwa bukan dialah yang membunuh Aino itu. Meminta Sugimoto tolong katakan pada putrinya. Bersamaan tiba-tiba ya, ternyata yang menembak adalah Ogata, namun tak apa tujuannya. Yang kemudian Inkarmat meminta Ashirpa untuk lekas kabur dari sekarang, karena satu-satunya kunci misteri emas Aino ada dalam dirimu, Ashirpa. Jika kau masih di sini, orang-orang akan saling membunuh karenamu. Dirasa mustahil membawa Sugimoto, Kiroranke membawa paksa Ashirpa menjauh dari Abashiri. Mengetahui Sugimoto tertembak, Tanigaki lekas menyusul meminta yang lainnya tunggu saja di perahu. Sementara itu Ogata terus memastikan jika Noperabu dan Sugimoto benar-benar sudah mati, bersama Tanigaki yang berusaha membawa Sugimoto dan Noperabu. Saat berhasil keluar, Tanigaki terkejut melihat Inkarmat sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan pisau menancap di perutnya. Dengan setengah sadar, Inkarmat memberitahu jika saat Noperabu sebelum ditembak, Inkarmat sempat melihat dengan matanya sendiri Kiroranke memberi sinyal pada seseorang. Dan bersamaan Letnan Tsurumi di belakang mereka. Di perahu, Kiroranke datang sendiri tanpa Inkarmat. Dia memberitahu dia sengaja tak membawa Inkarmat karena wanita itu adalah dalang dari adanya defisit 7 di penjara ini, dan memberikan semua informasi tentang kita pada Letnan Tsurumi. Bersama Ogata datang, dia memberitahu juga jika Tanigaki tertangkap pasukan Letnan Tsurumi, dan sayangnya Noperabu dan Sugimoto sudah tewas tertembak. Ogata melihatnya sendiri. Singkatnya, beberapa hari setelah insiden itu kita diperlihatkan Sugimoto yang ternyata masih hidup setelah peluru menembus otaknya. Yang ternyata ia ditolong Letnan Tsurumi dan dibantukan oleh naga yang notabene juga adalah seorang dokter. Walau sedikit gila, Kano handal dalam tindakan operasi. Namun berbeda pada umumnya, untuk Sugimoto dia mempunyai sistem pemulihan yang cepat. Selain itu juga Inkarmat sedang dirawat dengan ditemani oleh Tanigaki. Di sini Inkarmat memberitahu jika Kiroranke dan teman-temannya pasti pergi ke daerah Karafuto. Bersama Sugimoto datang, dia yakin jika yang menembak dirinya dan Noperabu adalah Ogata. Hanya dia yang bisa membidik dalam jangkauan sejauh itu. Yang ternyata benar, Kiroranke dan Ogata bekerja sama dalam hal ini. Ogata memberitahu setelah Noperabu mengaku dia adalah ayah Ashirpa, Ogata lekas menembak Noperabu. Namun dalam percakapan selanjutnya, entah Noperabu membicarakan emas atau tentang dirimu, Ogata sama sekali tak tahu. Dan bisa saja mereka masih hidup. Jika Sugimoto tahu akan hal ini, pasti dia akan benar-benar sangat marah. Kemudian scene mundur saat Shiraishi dan yang lainnya lekas pergi menuju perahu. Inkarmat berusaha menghentikan karena Kiroranke baru saja memberikan instruksi untuk menembak Noperabu. Di sini Kiroranke lekas mengancam dengan pisau memintanya untuk diam. Namun karena Inkarmat melawan, pisau itu tak sengaja menusuk Inkarmat. Di sini Kiroranke tak bermaksud menikam Inkarmat. Dia terpaksa membunuh Noperabu alias Wilk agar negara-negara besar tak akan menelan kita, ungkapnya. Terlebih Wilk temannya sudah berubah karena rencananya sejak awal Wilk seharusnya memberitahu kita teman lamanya di mana emas itu berada. Dan Letnan Tsurumi menambahkan setelah membunuh 7 Ainu itu, Noperabu mengambil sedikit emas dan lari ke Karafuto. Di sana dia ditangkap saat di perjalanan. Diketahui Noperabu berencana membawa pasukan utamanya dengan Ashirpa sebagai kunci pentingnya pria emas Ainu itu. Yang kemungkinan sekarang ini Kiroranke sedang menuju ke Karafuto, mencoba untuk bertemu dengan mantan teman gerilyawannya di timur jauh. Yang perlu diingat, Kiroranke dan Noperabu dulunya adalah pejuang di daerah timur jauh, dan jika kelompok itu mendapatkan Ashirpa, maka akan jadi masalah. Sugimoto akan merebut kembali Ashirpa dan meminta Letnan Tsurumi antarkan dia ke Karafuto. Tanigaki akan ikut menemani. Letnan Tsurumi sayangnya tak bisa ikut karena dia harus memberesi masalah di Abashiri. Namun dia akan mengutus Letnan kedua Koito dan Sersan Tsukishima untuk mengawal.
Di sisi lain, Hijikata dan yang lainnya masih bersembunyi di bawah ruangan gereja menunggu pasukan tentara yang beres-beres berkurang. Namun di sini juga mereka tak sengaja menemukan catatan Inudo terkait informasi tentang semua para tahanan yang kabur, dan Hijikata menginstruksikan untuk pergi menuju ke selatan. Sementara itu, Sugimoto sudah berangkat ke Karafuto diantar ayah letnan kedua Koito, menyusul Ashirpa. Kembali pada Ashirpa, dia memberitahu pada Shiraishi jika barusan dia bermimpi jika Sugimoto masih hidup dan Sugimoto berjanji akan menemuinya. Shiraishi tak heran, mana mungkin Sugimoto sang abadi mati dengan mudah.